Profil Gapotan Tigo Seiyo, Gapotan berprestasi dari Jorong Kayu Gadih, Negari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Jorong Kayu Gadih, Negari Tanjung Gadang berada di Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, merupakan wilayah agraris dengan potensi sektor pertanian, tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Dari luas wilayah kurang lebih 425 km persegi, Jorong Kayu Gadih mempunyai luas sawah berkisar 80 hektar, perkebunan karet 230 hektar, dan populasi ternak besar, sapi dan kerbau 450 ekor. Jumlah penduduk 1030 jiwa, hampir seluruhnya merupakan petani dengan jumlah kakak 206 kakak. Namun jarak yang cukup jauh dengan kota kecamatan menyulitkan petani memperoleh sarana produksi pertanian, ditambah dengan sawah tak ada hujan yang hanya mengandalkan musim hujan untuk bertanam. Produktivitas tanaman padi pada saat itu hanya maksimal 3 ton per hektar, dengan musim tanam 1-1,5 per tahun pada tahun 2012. Adalah seorang pemuda Jorong Kayu Gadih yang mempunyai semangat, keinginan, serta tekad untuk meningkatkan taraf hidup petani di kampungnya. Pemuda ini bernama Aprisal. Keinginan yang kuat ini mulai diperjuangkan dengan memperoleh beasiswa pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Salunto Sijunjung dari dana APBD Kabupaten Sijunjung yang disalurkan melalui dana desa atau nagari. Semenjak kuliah tahun 2010, Aprizal mulai membina masyarakat dengan berbekal ilmu yang didapat di bangku kuliah, menyadari bahwa dengan berkelompok petani akan lebih mudah bekerja sama dan berusaha untuk peningkatan perekonomian. Aprizal mulai merintis pembentukan kelompok tani yang bercikal bakal dari kelompok Tobo atau arisan turun ke sawah di Jorong Kayu Gadih. Pada awalnya hanya satu kelompok yang melakukan pertemuan kelompok 1 kali 1 bulan. Seiring berjalannya waktu, melihat beberapa manfaat yang diperoleh dengan berkelompok, maka banyak petani yang ingin membentuk kelompok. Sehingga terbentuklah 3 kelompok wanita tani dan 2 kelompok tani sampai saat ini. Pembinaan kelompok tani terus dilakukan bersama dengan pemerintahan desa atau nagari, Balai Penyuluh Pertanian, Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan. Pada tahun 2012 secara bersama-sama seluruh kelompok menyepakati untuk membentuk Gapotan yang diberi nama Tigo Saiyo. Sebagai ketua Aprizal, Sekretaris Henita Jimarnis, dan Bendahara Usman. Nama Tigo Saiyo dilatar belakangi oleh kewilayahan yang terdiri dari 3 jorong. Jorong Kayu Gadih, Jorong Timbulun Patah, dan Jorong Sungai Napar. Namun kelompok yang ada di 3 jorong pada saat itu hanya ada di Jorong Kayu Gadih. Dengan membentuk Gapotan ini, masyarakat petani berharap dapat memperoleh berbagai kegiatan dan program dari pemerintah guna meningkatkan aktivitas kelompok dan tentu ujungnya peningkatan ekonomi masyarakat di Jorong Kayu Gadih. Visi dan misi Gapotan Tigo Seiyo yaitu mewujudkan Gapotan kuat, profesional, dan mandiri. Dengan misi sebagai berikut. 1. Mewujudkan administrasi yang tertib dan sesuai standar. 2. Pembinaan dan pendampingan berbagai aspek, yaitu aspek kelembagaan, teknis, dan ekonomi. 3. Meningkatkan kedisiplinan, profesional, dan kemandirian pengurus. 4. Memberikan pelayanan prima kepada anggota dan nasabah. 5. Mampu menyediakan jasa asintan. 6. Mampu menyediakan saprotan. 7. Mampu menampung hasil-hasil pertanian dari petani dan mencarikan pasar yang baik. 8. Mampu menyediakan modal untuk petani dalam menunjang usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian. 9. Mampu menghimpun dana dari masyarakat dan sekolah. 10. Mampu menjalin kemitraan dengan pemerintah dan swasta. 11. Berbadan hukum koperasi. Unit-unit usaha yang ada di Gapotan Tigo Saiyo. Pertama, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis pada Gapotan Tigo Saiyo dibentuk untuk mengelola dana PUAP pada tahun 2012. Sebagai bukti keseriusan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah Jorong Kayu Gadih, pencairan dana PUAP dilakukan dengan cermat. Dibuat aturan yang jelas kepada masyarakat agar dana yang dicairkan nantinya tidak macet di tengah jalan. Aturan yang dibuat antara lain menyepakati simpanan pokok 50.000 per orang,
simpanan wajib 5.000 per orang, dan simpanan khusus 200.000 per kelompok. Untuk anggota Gapotan kemudian menyepakati aturan pengembalian pinjaman PUAP wajib setiap bulannya. Satu hal yang unik dan hanya ada di Gapotan Tigo CEO adalah adanya tim debt collector. Tim debt collector dari pengurus Gapotan untuk melakukan tagihan ke rumah-rumah bila anggota kelompok menunggak. Tim debt collector ini mempunyai seragam batik khusus dan mendatangi rumah masyarakat pada hari Sabtu. Dengan didatangi tim khusus ini, secara sosial masyarakat yang menunggak akan malu karena akan terlihat oleh seluruh masyarakat di Jorong Kayu Gadih karena didatangi oleh tim khusus. Berarti mereka punya hutang yang menunggak. Inovasi ini cukup efektif dalam jangka waktu 6 tahun dari dana awal 100 juta sampai saat ini Gapotan Tigo CEO sudah menggulirkan pinjaman sebanyak 1 miliar 30 juta rupiah. Sejalan dengan berkembangnya dana PUAP oleh LKMA, Gapotan kemudian mempunyai dana untuk operasional dan aset. Pada bulan Januari 2013, Gapotan Tigo CEO dapat menyewa kantor pelayanan untuk LKMA dengan ukuran 3 meter x 4 meter. Tahun 2014, Gapotan merencanakan untuk pembelian tanah dan kantor yang terrealisasi pada tahun 2015. Saat itu Gapotan sudah dapat membeli tanah yang dilengkapi dengan bangunan permanen 6 meter x 8 meter. Pada tahun 2018, pengurus mengembangkan sayap untuk layanan LKMA, yaitu buka cabang LKMA di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Temblon Patah, Nagari Tanjung Gadang, untuk lebih memudahkan masyarakat yang berdomisili di luar Jorong Kayu Gadih dalam memanfaatkan pelayanan LKMA. 2. Unit Pelayanan Jasa Alsintan. Pada tahun 2015, Gapotan Tigo CEO mulai melihat peluang usaha baru, yakni unit pelayanan jasa Alsintan. Selama ini dengan bertani secara manual, biaya produksi sangat tinggi untuk biaya tenaga kerja. Sementara itu dari luar masuk mesin bajak yang disewakan kepada petani dengan sewa tinggi yang tidak terjangkau oleh petani. Akan tetapi saat itu Gapotan tidak mempunyai modal untuk membeli alsin, namun niat baik selalu mendapat kemudahan. Salah satu kelompok wanita tani KWT Sejati mendapat alokasi 1 unit traktor kurak dan 1 unit thresher. Gapotan melihat peluang pemanfaatan alsin dimaksud lebih luas untuk masyarakat, tidak hanya untuk satu kelompok saja. Dalam pemanfaatkan alsin dimaksud dengan bagi hasil 50-50. Dengan kerjasama ini, keinginan Gapotan meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman padi di Jorong Kayu Gadih, Gapotan Tigo CEO, dengan menyewakan kepada anggota dengan harga rendah dan kemudahan pembayaran, yakni bisa dibayar setelah panen atau dengan hasil panen itu sendiri dapat terwujud. 3. Unit penjualan sarana produksi pertanian. Unit penjualan saplodi juga dibentuk pada tahun 2015. Pembentukan unit saplodi masih didasari upaya peningkatan produksi dan membantu petani dari jeratan tengkulak. Lokasi Jorong yang lumayan jauh membuat masyarakat kesulitan dalam memperoleh saplodi. Dengan adanya unit penjualan saplodi Gapotan, petani bisa memperoleh pupuk dan benih dengan harga terjangkau dan sistem pembayaran yang tidak memberatkan. 4. Unit budidaya ternak. Pada tahun 2015, untuk memenuhi permintaan anggota yang ingin mengembangkan ternak, sistem bagi hasil atau persetujuan antara Gapotan dan pemelihara ternak cukup berhasil. Ternak yang dibudidayakan adalah ternak sapi Bali, kemudian diganti dengan ternak domba, dan saat ini diganti lagi dengan ternak kambing. Unit budidaya ternak ini juga memberikan manfaat bagi anggota pemelihara maupun Gapotan sendiri. Keuntungan dari penjualan ternak menjadi tambahan modal bagi Gapotan, sedangkan anggota terbantu dengan bagi hasil. 5. Unit RMU dan distribusi pangan. Berkembangnya unit usaha yang ada tidak serta-merta membuat Gapotan Tigo CEO puas sampai di situ. Setelah masalah pada on-farm atau budidaya, tanaman pangan khususnya padi teratasi. Gapotan mulai melihat masalah pada pasca panen dan pengolahan hasilnya yang selama ini dirasakan masyarakat Kayu Gadih. Adanya tengkulak yang membeli hasil panen dengan harga rendah atau bahkan ada yang mengijon menjadi ancaman bagi petani dalam upaya meningkatkan perekonomian. Hal ini tidak luput dari perhatian saudara Aprisal selaku ketua Gapotan. Berbagai solusi difikirkan untuk mengatasi masalah tersebut, sampai pada akhirnya tahun 2016 Gapotan Tigo CEO membentuk unit distribusi pangan dan pengolahan. Dengan terbentuknya unit usaha distribusi pangan dan pengolahan, maka anggota dan masyarakat sekitarnya merasa terbebas dari cengkraman tengkulak seperti sistem ijon dan tidak langsung dibayar tunai. Anggota dan masyarakat dengan mudah menjual gabah dengan harga sedikit di atas harga pasar dan pembayarannya secara tunai atau langsung.
Namun, lagi-lagi ditemui kendala permodalan untuk pengadaan RMU, Rice Milling Unit. Upaya mencari sumber permodalan pun dilakukan tanpa henti, dan akhirnya didapatkan investor untuk pengadaan mesin RMU dengan pola bagi hasil dengan gapotan. Beras hasil pengolahan RMU dikemas atau di-packing 5 kg, seterusnya didistribusikan ke toko tani Indonesia yang sudah memiliki kontrak kerjasama dengan Gapotan, yang mana sampai saat ini sudah memiliki 3 TTI. Dengan adanya kerjasama tersebut, distribusi beras menjadi lancar sehingga bisa memasok sampai 3 ton beras per bulan, dengan harga jual di bawah harga pasar. Inisiatif digunakannya kemasan 5 kg adalah karena masyarakat yang ekonomi lemah bisa membelinya dengan alasan harganya terjangkau. Kalau dipaksakan kemasan 10 kg, masyarakat ekonomi lemah tidak mampu membelinya dan distribusinya kurang lancar. Dari semua bidang usaha yang ada di Gapotan Tigo CEO memiliki tujuan untuk memenuhi layanan anggota dan masyarakat sekitarnya, sehingga memiliki beberapa manfaat atau keuntungan oleh anggota dan masyarakat, yaitu: pertama, mampu meningkatkan produktivitas padi sawah dari 3 ton per hektar sampai dengan 5,5 ton per hektar dengan musim tanam 2 kali setahun di Jorong Kayu Gadih dari tahun 2012 sampai tahun 2017 dengan adanya unit layanan jasa asintan dan unit penjualan saprodi yang dikelola Gapotan untuk anggota maupun masyarakat lain yang bukan anggota. 2. Akses permodalan oleh anggota dan masyarakat petani sangat mudah dengan adanya LKMA yang dikelola oleh Gapotan. 3. Biaya saprodi dan biaya jasa asintan bisa dibayar setelah panen, baik dengan uang maupun dengan hasil panen. 4. Penjualan gabah di atas harga pasar dengan sistem bayar langsung atau tunai. 5. Mempersempit ruang gerak dan tenir. 6. Membasmi sistem ijon oleh tengkulak di wilayah kerja Gapotan Tigo CEO. Profil Gapotan Tigo CEO. Gapotan berprestasi dari Jorong Kayu Gadih, Negari Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Jorong Kayu Gadih, Negari Tanjung Gadang berada di Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten